Kalian percaya nggak bahwa kekayaan nggak selalu tentang uang? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Siapa sih yang nggak tahu Robert T. Kiyosaki? Beliau merupakan seorang warga negara Amerika berdarah Jepang yang hingga saat ini yang masih aktif sebagai investor, pengusaha, motivator, sekaligus penulis. Dikenal lewat buku terlarisnya Rich Dad, Poor Dad, Robert T. Kiyosaki seringkali diundang untuk menjadi narasumber seminar yang mengambil topik personal finance. Keberhasilannya dalam membangun kesuksesannya menginspirasi banyak orang. Hal ini pula yang membuat buku Rich Dad, Poor Dad masih terus laku hingga hari ini meski diterbitkan pada tahun 1997. Orang-orang seringkali menggunakan buku ini untuk membantu mereka dalam membentuk mindset untuk mengelola keuangan. Rich Dad, Poor Dad merupakan salah satu buku terlaris yang ada di pasaran. Buku ini menekankan tentang perbedaan pola pikir dua sosok ayah yang memiliki perbedaan latar belakang dari sisi finansial. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Robert Kiyosaki sendiri, di mana ia tumbuh dan dibesarkan oleh sosok ayah yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, namun kurang berhasil dalam mengelola keuangannya. Dalam prosesnya, ia bertemu dengan ayah dari temannya yang merupakan seorang pengusaha dan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan sangat baik. Kedua sosok ayah ini merupakan sosok yang amat sangat ia hormati. Namun, di saat yang bersamaan, ia melihat bahwa terdapat perbedaan yang kentara dari pola pikir seorang ayah yang miskin dan ayah yang kaya. Ketika membaca judul buku ini, apa yang terlintas di benak kalian? Yes, sebuah perbandingan. Buku ini menekankan bagaimana pola pikir seseorang dapat memengaruhi kekayaan seseorang. Sampai-sampai ada istilah rich mindset dan poor mindset. Hampir semua topik yang membahas tentang personal finance pasti akan menyebutkan bagaimana pola pikir kita dapat memengaruhi keputusan kita dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak hanya tentang hal-hal yang penting, bahkan hal-hal biasa yang kita lakukan akan terbentuk karena mindset yang ditanamkan sejak dini. Ketika orang dengan poor mindset menginginkan sesuatu, namun harganya cukup mahal, maka ia akan berpikir, terlalu mahal, tidak bisa aku jangkau, mimpi jangan ketinggian. Alih-alih mencari cara untuk mendapatkannya, orang dengan poor mindset akan cenderung merelakannya. Namun, orang dengan rich mindset akan berpikir sebelum memutuskan. Oke, barang ini bagus, tapi aku perlu nggak ya? Harganya lumayan mahal, kira-kira bisa menambah income nggak ya? Gimana caranya ya dapetin uang untuk bisa milikin barang ini? Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, ketika ia menginginkan sesuatu, harus ada alasan dan kegunaan yang pasti dari keputusan itu. Pertimbangannya tidak hanya tentang bagaimana mendapatkan barang yang diinginkan, bagaimana mendapatkan uang untuk membelinya, apa saja keuntungan dan kerugiannya, bahkan apakah barang tersebut bisa menambah value atau income. Saat beranjak dewasa, sebagian besar masalah yang kita semua hadapi adalah tentang uang, dan uang. Kalian bekerja keras siang dan malam juga demi penghasilan yang layak. Penghasilan yang kalian peroleh, kemudian kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, listrik, dan lain sebagainya. Tapi, bagaimana kita memperoleh hal tersebut? Membelinya dengan uang. Padahal, di sekolah kita tidak diajarkan tentang bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana mengelola uang, apalagi menggunakan uang untuk menghasilkan uang lagi. Seberapa banyak dari kita yang baru melek finansial di usia dewasa? Aku rasa jawabannya akan cenderung mengatakan, ya urusan keuangan kan emang baru kita urusin setelah punya penghasilan sendiri. Menurutku pribadi, konsep ini sedikit keliru.
Seharusnya, pemahaman tentang tata cara mengelola keuangan yang baik wajib diajarkan di sekolah. Selama ini, kita bersekolah seolah-olah disiapkan hanya untuk mencari uang tanpa diajari bagaimana mengelolanya. Padahal yang paling krusial dari uang adalah pengelolaannya. Kalian bisa lihat berapa banyak orang yang sengsara karena salah mengatur keuangannya. Berapa orang yang berhasil karena tahu cara mengelola uangnya. Ketika kalian belum memiliki pengetahuan finansial, maka proses keuangan kalian akan berada di tahap mencari uang dan menghabiskannya. Ketika sudah tahu tentang konsep finansial, kalian akan belajar bagaimana mengelola keuangan kalian. Tetapi, ketika sudah paham dan menguasai konsep pengelolaan uang dengan baik, kalian akan mampu membuat uang bekerja untuk kalian. Dengan kata lain, menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Jangan sampai terjebak dalam rat race, di mana penghasilan kalian selalu habis tanpa kalian ketahui kemana perginya. Perhatikan cash flow kalian secara rutin. Bahkan, kalian bisa melakukan pencatatan agar aliran kas kalian bisa lebih terarah. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu apa itu rat race, kalian bisa cek video ini. Untuk linknya, aku taruh di deskripsi video ini. Ada sebuah bahasan menarik yang aku temukan di dalam buku ini, yaitu mengenai aset dan liabilitas. Dan ini wajib banget kalian mengerti. Nah, apa sih bedanya? Mari kita bahas satu-satu. Keduanya ini yang pasti adalah kepemilikan kita terhadap suatu instrumen. Aset merupakan kepemilikan kita terhadap sesuatu hal yang dapat menghasilkan pendapatan atau extra income. Sedangkan liabilitas adalah kepemilikan kita terhadap suatu hal yang dapat menambah jumlah pengeluaran atau expense kita. Mungkin hal ini terdengar sedikit susah, tapi kalian sangat wajib untuk mengerti. Jadi, tonton video ini pelan-pelan sampai akhir. Apa saja sih yang termasuk dalam aset? Investasi sudah pasti. Kemudian, keuntungan bisnis bisa jadi. Bagaimana dengan mobil, rumah, dan tanah? Well, kalau ketiga hal ini tidak menghasilkan keuntungan untuk kalian, dan malah menambah pengeluaran kalian setiap bulannya, maka dapat digolongkan ke dalam liabilitas. Mobil dan rumah, bila kalian membelinya secara mencicil, maka cicilan dan bunga yang kalian bayarkan akan mengurangi jumlah income yang bisa kalian kelola. Belum lagi ditambah perawatan berkalanya, renovasinya, dan lain-lain. Jadi, bila tidak dimanfaatkan untuk menambah penghasilan, bisa dianggap beban atau liabilitas. Tapi kan harga rumah dan tanah akan naik terus. Harganya memang naik, tetapi baru akan jadi keuntungan setelah dijual. Saat itulah rumah dan tanah baru memiliki nilai aset. Tentu akan beda ceritanya bila rumah yang kalian bangun, sebagian kamarnya kalian sewakan. Kemudian mobil kalian digunakan untuk kendaraan yang mensupport bisnis kalian atau menjadi driver taksi online. Tanah yang kalian miliki merupakan lahan produktif yang menghasilkan bahkan panen rutin. Ketika situasinya seperti ini, maka ketiga hal ini bisa dihitung sebagai aset yang menghasilkan extra income bagi kalian. Selain itu, rumah dan tanah yang menghasilkan harga jualnya juga cenderung akan lebih tinggi karena dianggap produktif. The rich doesn't work for money. Bila kita kaitkan dengan topik mindset di pembahasan awal, orang dengan poor mindset akan berfokus pada profesi dan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan dan keinginan yang kurang terencana. Sedangkan orang dengan rich mindset menganggap profesi sebagai jalan ninja untuk menambah aset. Jadi, mereka bekerja dan menghasilkan uang. Uang tersebut mereka belikan aset lagi, di mana aset yang dia miliki ini nantinya akan menghasilkan uang bagi mereka. Bahkan ketika mereka tidak lagi menjalani profesi yang sama. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian jadi lebih termotivasi lagi untuk jadi lebih kaya. Bukan hanya dari segi materi saja, tetapi pada aspek lainnya.
Kalian juga boleh menambah buku Robert T. Kiyosaki yang berjudul Rich Dad, Poor Dad ke dalam daftar bacaan finansial kalian. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.